Semangat lagi rekan-rekan. 7 Minute Motivation Crack bersama Andi dan Pustaheri Kurnia. Oke, teman-teman, topik kali ini kita akan berbicara tentang walk by faith and not by sight. Ya, jadi pernah nggak teman-teman merasakan ada di sebuah situasi di mana teman-teman ingin maju, ingin melangkah maju jalan, tapi teman-teman ragu. Jadi takut untuk melangkah. Kita harus bagaimana? Oke, saya analogikan gini ya teman-teman, kalau kita nyetir naik mobil ya, kadang-kadang kalau kita lewat jalan tol, kadang situasi jalannya tuh lancar banget, cuacanya bagus, kita bisa melihat ke depan seperti apa. Oke, aku bisa melihat 100 meter, 200, 1 kilo ke depan kita kelihatan. Tapi ada momen-momen, misalnya ya pas lagi hujannya gede banget, itu kita nggak bisa ngelihat ya, kita paling cuma bisa melihat ya 10 meter, 20 meter ke depan. Kita nggak bisa ngelihat lebih jauh di situ. Yeah. Dan saya tugasku adalah terus nyetir aja, karena aku punya keyakinan, oke, jalannya ada kok di situ gitu ya. Dan aku tinggal jalan terus. Jadi saya walk by faith, berjalan karena yakin bahwa jalannya memang ada di situ, not by sight, karena nggak bisa kelihatan. Jadi walk by faith, not by sight adalah kemampuan kita untuk terus melangkah meskipun di depan itu nggak kelihatan, nggak pasti, kita nggak tahu jalannya seperti apa gitu ya. Tapi kita terus melangkah karena yakin segala sesuatu akan baik-baik saja. Kalaupun nggak berhasil, kita masih bisa hidup, kita masih bisa bangkit dari kegagalan. Berarti kalau dari situ kita bisa tahu bahwa maksudnya walk by faith not by sight itu kemampuan kita untuk bisa melangkah maju meskipun kita nggak tahu keadaan di depan itu seperti apa ya. Yes. Nah, ini kenapa sih kita perlu yakin untuk berjalan tanpa takut di depan itu ada macam-macam. Itu kenapa? Yes, karena gini teman-teman, nanti ya ibaratnya tadi di jalan tol ya, ketika segala sesuatu baik-baik saja, kita tetap bisa melihat ke depan. Tapi situasi di kehidupan itu kadang-kadang ada waktu ya teman-teman, sampai di satu poin yang kita nggak bisa melihat dengan jelas situasi ke depan. Contoh misalnya teman-teman dari SMA mau masuk kuliah, kita nggak bisa lihat kan nanti masuk jurusan mana hasilnya seperti apa, kita belum bisa melihat. Atau masuk ke perusahaan mana yang lebih pas gitu. Atau situasi seperti ini, situasi COVID-19 ya, di mana para pekerja, para pebisnis, semua orang mengalami ya segala sesuatunya nggak pasti gitu. Kapan berhentinya, setelah itu situasi membaik atau memburuk, orang nggak tahu. Jadi akan ada momen, baik dalam karir kita, dalam bisnis kita ya, kita nggak bisa melihat full ke depan. Dan kita tetap harus melangkah, karena nggak mungkin kita diam saja. Kalau kita diam, berarti kita tertinggal. Kita harus tetap melangkah. Kalau kita tidak walk by faith, kita akan diam, nggak ada progres, dan itu akan membuat kehidupan kita tertinggal. Jadi, kenapa ini penting? Karena akan ada momen di mana teman-teman harus ngambil keputusan yang nggak tentu, ya resikonya kita nggak tahu seperti apa, tapi teman-teman harus ambil untuk bisa naik ke level berikutnya. Oke, benar banget sih. Jadi kita emang kadang-kadang ibaratnya kita naik mobil di jalan tol, tadinya cerah, tahu-tahu mendung, hujan deras, kabut. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita bisa menghadapi situasi seperti hal yang nggak bisa kita duga tadi. Yes, ya, walk by faith, not by sight. Walk by faith itu karena kita percaya pada sesuatu. Ya, kepercayaan pertama bisa kita percaya pada pengetahuan kita. Kita tahu dengan ilmu yang kita punya, ya misalnya tadi di jalan tol ya, nggak kelihatan secara fisik, tapi berdasarkan pengalaman saya, pengetahuan saya, jalannya ada di situ loh. Jadi faith yang pertama mengandalkan wawasan kita, mengandalkan pengalaman kita, gitu. Faith yang kedua itu bisa mengandalkan wawasan orang lain. Contoh misalkan waktu itu saya di bisnis, kemudian saya mengalami satu masalah, saya ngobrol dengan teman saya, gimana Pak? Situasi saya begini, terus teman saya bilang, oke Pak Pusta, maju terus saja, sudah di track yang tepat. Saya nggak percaya nih, tapi karena saya tahu teman saya experience-nya luar biasa, saya mempercayai perkataannya.
Jadi saya nggak perlu melihat yang di depan, saya percaya saja pada pengalaman teman saya. Bukan pengalaman saya, karena saya belum. Nah, yang ketiga ya, faith pada sesuatu yang sifatnya feeling, keyakinan, dan seterusnya. Misalnya gini, percaya nggak ada surga, ada neraka gitu? Gak ada satu orang pun yang, saya belum ngalamin, gak ada satu orang pun yang pernah ngalamin dan cerita. Tapi ada keyakinan, suara hati kecil yang mengatakan, ya itu ada. Ya, sama halnya kita waktu di kandungan, kita merespon belum melihat ada orang tua, tapi kita bisa merespon dalam kandungan. Jadi gimana cara? Yang ketiga adalah mengandalkan kekuatan yang di atas. Ketika teman-teman situasinya gelap, gak bisa melihat, nggak yakin bisa lanjut atau tidak, nggak yakin bisa berhasil atau tidak, teman-teman perlu dengarkan suara hati kita yang ngobrol dengan pencipta kita. Saya yakin Anda akan punya kekuatan untuk terus melangkah, meskipun hasilnya belum kelihatan, meskipun tidak ada tanda-tanda akan berhasil, meskipun tidak ada sesuatu yang membuat Anda bisa yakin melangkah gitu. Tapi Anda terus melangkah ya, just do it. Faith melihat pada apa yang kita ketahui, melihat pada pengalaman orang lain, atau berserah pada kekuatan yang di atas. Oke, jadi itu tadi luar biasa ya, supaya kita bisa menghadapi hal-hal yang tidak terduga tadi ya. Betul. Jadi kalau bisa saya simpulkan, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita percaya dengan apa yang sudah pernah kita alami, pengalaman kita sendiri. Yang kedua, kita juga belajar dari pengalaman orang lain juga. Dan yang ketiga, kita berserah dengan yang di atas. Yes, betul. Satu lagi, Bro Andi. Satu lagi, itu soal faith. Yang paling penting adalah entah by faith atau by sight, yang penting adalah walk-nya. Berjalan. Ya, jadi terserah mau gimana, yang penting kita terus melangkah. Jangan diem gitu, terus melangkah. Karena hanya dengan melangkah kita bisa ada progres, hanya dengan melangkah kita bisa survive ya. Seperti yang dikatakan Jack Ma di awal-awal karir jadi Alibaba, dia bilang tahun ini akan sulit buat kita. Tahun depan akan lebih sulit buat kita. Tapi kalau kita bisa survive, tahun berikutnya kita akan sukses luar biasa. Meskipun belum melihat, meskipun belum kejadian, Jack Ma sudah percaya, melangkah terus sampai akhirnya berhasil seperti sekarang. Walk by faith, not by sight. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, tadi teman-teman sekali lagi, berjalan harus tetap bergerak atau tetap walk. Yes. Jadi walk by faith, not by sight. Oke, sukses buat kita semua. Salam sukses luar biasa. Yes.